lagi dengan saya Widya Rahayu dari semester 5C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Untuk itu, langsung saja masuk pada materinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Sistem ekologi administrasi negara. Sistem yaitu komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan ekologi administrasi negara serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara di sini yaitu yang pertama keadaan penduduk, yang kedua struktur sosial, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat ideologi, dan yang kelima sistem politik. Di mana yang pertama keadaan sosial, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dan jumlah penduduk tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor, yaitu yang pertama fertilitas atau kelahiran, artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah yang pertama pernikahan usia muda, yang kedua besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. Dan yang keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Adapun beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu yang pertama keluarga berencana atau KB, yang kedua undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah mortalitas atau kematian. Faktor penyebab kematian yaitu yang pertama sarana kesehatan yang belum memadai, yang kedua tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, yang ketiga kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, yang keempat pencemaran lingkungan, yang kelima kecelakaan lalu lintas, yang keenam peperangan, dan yang ketujuh bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau faktor penghambat kematian, yang pertama meningkatnya fasilitas kesehatan, yang kedua tingginya tingkat kesehatan masyarakat, yang ketiga makanan yang cukup bergizi, yang keempat lingkungan yang bersih dan teratur, dan yang kelima ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan yang keenam keadaan negara yang damai. Faktor ketiga yang mempengaruhi perubahan penduduk yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Alasan untuk terjadinya migrasi yaitu yang pertama karena ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga sosial, yang keempat agama, yang kelima kepadatan penduduk, yang keenam keadaan geografis, dan lain-lain. Yang selanjutnya, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan pengelolaan data publik
data kependudukan yang ada di suatu negara. Sedangkan registrasi penduduk yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, survei penduduk yaitu pencacahan jumlah penduduk dapat dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Selanjutnya, faktor terakhir yang mempengaruhi perubahan penduduk yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang keempat, mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, dan kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong, supporter, dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Di mana pengaruh langsung ada konsep komoditi, tenaga kerja dianggap sebagai komoditis, barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, pedagang, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Ideologi negara, ada pelaksanaan kebijakan. Administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini dicerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara politikal bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.